Bitkom bincang komunikasi, buletin dari Kominfo Santi, mengupas fakta sehari-hari, narasi para ahli terpercaya. Persembahan buat Buleleng, podcast kita cermati dari bumi Panji Sakti, dengan hati penuh inspirasi. Hai sahabat Bikom, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam podcast Bikom Bincang Komunikasi, sebuah podcast resmi dari pemerintah Kabupaten Buleleng yang akan mengulik topik tentang pembangunan di bumi Panji Sakti. Dan sahabat Bikom, hari ini sedikit berbeda karena kita akan berkolaborasi ya, featuring dengan Sweet Ngopai. Di sebelah saya sudah ada presenter cantik, siapakah dia? Sebentar, saya akan perkenalkan nanti. Sebelum itu, silakan sahabat Buleleng yang pertama kali menyaksikan podcast Bikom bisa di like, subscribe ya, like, comment, share media sosial resmi Pemka Buleleng di Facebook Pemka Buleleng, Instagram Buleleng Berbangga, kemudian TikTok Buleleng Berbangga. Dan Dinas Kominfo Santi sendiri ada media sosial resmi yaitu Facebook Dinas Kominfo Santi Cisat Buleleng, kemudian di Instagram di Dinas Kominfo Santi. Dan jangan lupa tentu saja subscribe Pemka Buleleng di YouTube-nya ya. Siapakah rekan saya di sebelah? Silahkan. Terima kasih ya Kak Dewi sudah memperkenalkan sedikit gitu ya, belum nama. Ya, perkenalkan untuk Semeton Buleleng Pajak Daerah, kita sebut dengan Sebijak Daerah. Saya Priska dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng. Itu kita ada featuring dengan atau kolaborasi dengan Pemkab Buleleng, yang itu Bincang Komunikasi dan Sweet Ngopai. Apa sih Sweet Ngopai? Ya, itu adalah ngobrol santuy bareng yang manis. Ya, bareng yang manis, iya. Tapi pada penasaran ya, Sebijak Daerah, apa sih bakalan kita bahas pada kali ini dengan narasumber pasangan ini? Pasangan ganteng cantik. Tapi sebelum itu ya Kak Dewi ya, ingat ya, subscribe, like, komen, dan share YouTube resmi kami BPKPD Buleleng, dan ikuti seluruh media sosial BPKPD Kabupaten Buleleng dan situs resmi kami di www.bulelengkap.go.id. Ya, untuk itu lanjut aja ya Kak Dewi ya. Boleh. Kita bakalan ada pasangan cewek-cewek. Boleh. Ya, yang pertama terima kasih sudah datang, yaitu Kepala Bidang Pelayanan dan Pendataan BPKPD Kabupaten Buleleng dengan Ibu Ayu Sri Susantiani SEMAP. Semangat pagi Ibu. Semangat pagi Mbak Dewi dan Mbak Priska. Wah, cantik sekali. Segar ya hari ini ya. Terus di sebelahnya ada Kepala Bidang Penagihan dan Evaluasi Pajak Daerah BPKPD Kabupaten Buleleng dengan Bapak I Gusti Putu Sudiane SEMAP. Semangat pagi ya Ji. Semangat pagi Mbak Priska dan Mbak Dewi. Semangat pagi juga untuk seluruh masyarakat Kabupaten Buleleng. Semoga dalam keadaan sehat dan rahayu. Ini sudah kedua kali ya Aji ya? Betul. Wow, sudah terkenal sedikit gitu ya. Untuk Sebijak Daerah gitu. Iya, Sebijak Daerah. Lanjut ya, pasti ada beberapa pertanyaan banyak sekali dari masyarakat Sebijak Daerah untuk kita semua di BPKPD, entah itu tentang perpajakan daerah maupun tentang pengelolaan keuangan di BPKPD Kabupaten Buleleng. Itu lanjut saja, Mbak Dewi, apa yang bisa ditanyakan nih? Iya. Jadi saya ke Bu Santi dulu ya. Oke Bu Santi, terkait dengan pajak daerah, boleh disebutkan Bu, pajak-pajak yang ada di Buleleng ini apa aja? Baik, terima kasih Mbak Dewi. Jadi pajak daerah itu sesuai dengan Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Turunannya adalah Perda nomor 9 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang mana pajak daerah itu yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Buleleng. Yang pertama ada pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, terus ada pajak air tanah, pajak parkir, ada PBBP 2, pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan, ada BPHTB yaitu pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan,
Terus ada pajak air tanah, dan tahun ini kita bersinergi dengan provinsi, yaitu sesuai dengan Undang-Undang 1 juga tahun 2022 bahwa option PKB dan BBNKB, jadi pemerintah kabupaten dan kota bisa ikut membantu memungut. Jadi ada option PKB dan BBNKB juga bersinergi kami dengan pemerintah Provinsi Bali untuk ikut bersama-sama memungut option PKB dan BBNKB. Mungkin itu yang kita pungut pajak daerah di pemerintah Kabupaten Buleleng. Tadi kalau tidak salah dengar saya ada disebutkan PBBP 2 ya Bu Santi ya. Nah apa itu Bu? Ya, PBBP 2. PBBP 2 itu kan pajak bangunan bumi dan bangunan perkotaan perdesaan. Jadi yang mana nanti masyarakat yang ingin mendaftarkan yang memiliki bumi, yaitu bumi dalam hal ini adalah tanah gitu. Jadi bisa kita yang dimiliki, dikuasai, dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan itu bisa mendaftarkan sebagai pajak PBB-nya. Mungkin itu Mbak Dewi ya. Nah kalau SPPT PBB itu apa saja Bu Santi dan apa saja informasi yang tertuang di dalamnya? SPPT PBB itu surat pemberitahuan pajak terutang. Jadi informasi yang masuk di dalam SPPT PBB itu adalah subjek dan objek pajak, yaitu ada alamatnya, objeknya itu adalah lokasinya, lokasi di mana objeknya itu berada. Setelah itu ada NJOP, jadi nilai jual objek pajak yang di sana tertuang. Jadi ada perhitungannya juga yang nanti SPPT ini bisa dibayarkan oleh masyarakat, wajib pajak masyarakatnya. Ya, tadi kan dibilang tentang SPPT PBB gitu ya. Di dalamnya tertuang beberapa jenis-jenis entah itu NJOP dan sebagainya. Terus bagaimana sih proses pendataan wajib pajak PBB ini dilakukan? Baik, proses pendataan PBBP 2 untuk kami itu ada yang langsung melalui dari masyarakat mendaftarkan objeknya ke kantor BPKPD atau dengan pendataan kami yang langsung turun melihat objek yang bisa kita nilai. Jadi yang objeknya yang misalnya pendataan masyarakat langsung ke kantor BPKPD tentu saja sesuai dengan SOP melengkapi persyaratan, kita verifikasi kelengkapannya. Setelah itu kita barang tentu objek itu harus kita lakukan verifikasi ke lapangan. Ya, memastikan kembali bahwa apa yang ada di existing di lapangan objek tersebut. Nah, setelah itu baru kita terbitkan yang namanya surat keterangan NJOP. Jadi surat keterangan NJOP ini bersifat sementara yang nantinya sebelum ditetapkan SPPT-nya di tahun berikutnya. Seperti itu Mbak Priska. Berarti yang menjadi dasar tim pendataan untuk mendata objek pajak itu seperti itu ya? Iya, bisa benar. Sendiri mendaftarkannya? Bisa sendiri mendaftarkan langsung ke kantor BPKPD, bisa juga kami dari tim pendataan yang turun ke lapangan melihat sekiranya ada objek seperti villa, hotel yang tanah kosong dibangunkan, itu bisa kita nilai bangunannya dan buminya. Seperti itu Mbak Priska ya. Oke. Kalau misalnya pemerintah memberikan keringanan untuk masyarakat yang memiliki lahan atau tanah ya di sektor LP2B ini, berarti dimulai tahun berapa itu Bu? Oh ya, jadi mungkin ini informasi di tahun 2025. Jadi ada yang namanya LP2B yaitu lahan pertanian berkelanjutan. Jadi sesuai Perda nomor 4 tahun 2021 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Jadi ada pemberian pengurangan keringanan terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan yang berada di kawasan LP2B itu. Jadi tahun ini sudah kita tetapkan sebesar sebanyak kurang lebih 26.000 NOP SPPT yang masuk di dalam kawasan LP2B. Seperti itu. Jadi semua masyarakat berhak untuk mendapatkan keringanan itu atau hanya masyarakat tertentu saja Bu? Ada spesifikasinya nggak? Ya, jadi
kami melakukan penetapan khusus untuk sektor LP2B, itu kita menggunakan data dari peta dan peta RT RW dari Dinas PUPR. Jadi yang kita ketahui bahwa sektor LP2B ini kan kawasan pertanian basah dan kering, dan itu pun ada tim yang mengkaji. Jadi dalam hal ini mungkin Dinas Pertanian yang mengkaji kawasan mana nih yang masuk di dalam LP2B. Nah, setelah dikaji itu baru dituangkan di Perda RT RW. Jadi kita mengacu pada Perda RT RW ini di dalam menetapkan SPPT PBB P2-nya pada sektor LP2B. Jadi kita minta nih peta yang ada di RT RW kita masukkan di peta kita, di peta SmartGov kita, di BPKPD. Di sana akan muncul kawasan-kawasan yang masuk di sektor LP2B. Yang itulah kami nanti tetapkan untuk mendapatkan pengurangan insentif untuk pembayaran pajaknya, seperti itu. Nah, Ibu kan tadi bilang pendataan ya, kita pendataan sama penetapan. Tapi kita menjurus nih ke penetapan dulu gitu ya. Pendataan kan udah tahu ya mendata kayak gimana untuk pribadi wajib pajak maupun kita ke lapangan biar tahu siapa sih wajib pajak yang baru gitu ya. Ini sih tentang penetapan. Ada payung hukumnya nggak untuk penetapan itu sendiri? Iya, untuk penetapan PBB P2 gitu, jadi yang mendasari itu adalah Peraturan Bupati nomor 34 tahun 2024. Jadi tentang penyelenggaraan pajak daerah dan retribusi daerah. Di sana tertuang untuk penetapan itu kita dari sisi pendataan, pendaftaran, setelah itu penilaian, dan kita sesuaikan dengan NJOP. Setelah kita tetapkan dan sesuaikan dengan NJOP, baru nanti kita melakukan penetapan yang nanti kita serahkan hasil penetapan itu untuk dicetak massal. Mungkin nanti dicetak massal itu ada di bidang penagihan, mungkin nanti bisa Pak Kabid ya dijelaskan terkait cetak massal. Jadi penetapannya dari kami di bidang pendataan, setelah kami tetapkan, baru nanti kita kembali ke cetak massal untuk diproses seperti itu. Nah, berarti tadi kan udah sekaligus Ibu menjelaskan tentang alur sebelum terjadinya penetapan gitu ya. Dan tadi Ibu sudah menjelaskan tentang SPPT massal tahun 2025. Langkah apa sih yang harus dilakukan wajib pajak nih untuk mendapatkan SPPT tahun 2025? Ini ke Aji-nya. Gimana Aji? Gimana? Jangan tegang, Ji. Senyum-senyum. Baik, terima kasih Mbak Priska. Tentu saya ucapkan terima kasih kembali karena saya sudah merupakan narasumber yang kedua kayaknya hadir di acara ini. Semoga nanti ilmu ataupun yang kami sampaikan ini bisa menambah wawasan khazanah bagi masyarakat Buleleng, khususnya terkait dengan perpajakan daerah. Nah, tadi terkait dengan proses pajak bumi dan bangunan ini, mulai dari pendataan, kemudian penetapan sebagaimana yang sudah dijelaskan Bu Kabid pendataan tadi, maka kami di bidang penagihan secara tugas pokok dan fungsi adalah bagaimana proses penetapan ini nantinya bisa diterima oleh masyarakat. Wujudnya apa? Itulah ada namanya surat pemberitahuan pajak terhutang. Tapi sebelum itu Ji ya, sebelum Aji menjawab nih ya, ada yang heboh gitu. Ada yang massal. Biasanya yang massal-massal tuh heboh gitu sih. Apa sih yang massal-massal itu? Oh ya, yang jelas intinya bukan ngapain massal atau bukan massal ya. Jadi yang dimaksud massal di sini adalah proses pencetakan atas SPPT. Karena untuk diketahui juga untuk masyarakat Buleleng pada tahun 2025 ini BPKPD menetapkan sebanyak 312.195 lembar SPPT, kemudian ditetapkan dalam bentuk target di APBD Kabupaten Buleleng sebesar 27.500.000.000. Nah, 300.000 SPPT inilah yang kita cetak bersamaan. Mengapa disebut massal? Karena proses pencetakannya dilakukan bersamaan. Oh, berarti ternyata ada cetak SPPT tahun 2025 gitu ya, cetak SPPT massal gitu ya. Tak kira apa itu massal-massal? Benar ya, yang di TV-TV yang gede di Pasar Banyuasri itu cetak massal ternyata. Apa itu Priska?
Ternyata SPPT. Iya, Jelas SPPT masalah. ya yang dicetak Nasab nih. Dan dari BPKPD nih memberikan kemudahan dalam pendistribusian SPPT itu kan salah satunya di TV besar di Megatron gitu ya, itu salah satunya. Dan kan kebanyakan tuh dari desa kan tidak semua lewat Megatron itu gitu kan, tidak bisa. Apa sih solusinya biar bisa pendistribusian itu semua masyarakat sebijak daerah dapat itu SPPT? Iya, terkait dengan proses cetak SPPT ini kita sudah berprogres. Harapannya nanti per 1 April 2025 seluruh masyarakat Kabupaten Buleleng sudah menerima SPPT PBB untuk ketetapan tahun 2025. Nah, tadi benar sekali apa yang disampaikan bahwa langkah selanjutnya terhadap proses SPPT ini sudah dicetak terus diapakan. Nah, tentu kita distribusikan. Nah, pendistribusian SPPT ini seperti tahun-tahun sebelumnya kita akan melibatkan banyak pihak seperti rekan-rekan kami di UPTD, kemudian kepala desa, kelian dusun, kemudian kalian subak, kemudian ada RT RW, karena kami menganggap bahwa rekan-rekan mitra kerja kami inilah yang paling tahu atas posisi subjek objek pajak. Nah, inilah proses pendistribusiannya ini kita akan atur. Kemudian tentu proses evaluasi terhadap distribusi ini terus kita lakukan. Tujuannya mengapa? Agar nantinya SPPT yang kami cetak itu bisa sampai ke wajib pajak. Nah, tadi terkait dengan kemudahan, ya selain metode konvensional yang dilakukan, tentu kami juga membuka sistem secara digital. Berbagai platform digital seperti di Panji dan Bukit, kemudian berbasis web kami juga sediakan. Bagaimana nanti masyarakat Buleleng yang sudah melek digital ya bisa langsung melakukan pencetakan sendiri SPPT-nya dimanapun dan kapanpun tanpa harus menunggu kalian subak, kalian dusun atau petugas RW-nya membawakan ke masing-masing rumah. Jadi begitu. Oh, berarti wajib pajak tidak harus menunggu gitu sih ya. Berarti semua media forum di sini sudah dilakukan sebaik mungkin gitu ya, media digital maupun bekerjasama dengan Prabekal dan UPTD gitu ya. Gimana Mbak Dewi, ada yang tanyakan lagi? Nah, ini kan dengar-dengar sekarang ini SPPT itu sudah tidak oranye lagi ya, JL, melainkan putih juga. Nah, gimana sih cara memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk percaya bahwa SPPT itu asli? Ya, memang sejauh ini masih ada masyarakat kita yang beranggapan kalau belum menerima SPPT yang warna oranye seolah-olah rasanya belum mendapat, artinya belum merasa ada kewajiban untuk membayar pajak. Jadi sebagaimana diatur di dalam peraturan Bupati Buleleng nomor 35 tahun 2024 itu sebenarnya tidak ada eksplisit terkait dengan mengatur warna SPPT harus warna tertentu, oranye dan lain sebagainya. Namun lebih ke tadi adalah substansi yang diatur di dalam SPPT itu. Apa sih yang harusnya ada di dalam SPPT itu? Seperti tadi yang disampaikan terkait dengan nama objek, kemudian alamat subjek, kemudian luasan daripada objek itu, kemudian NJOP per meter perseginya, total NJOP, kemudian tarif NJOP TKP, kemudian pajak terhutang beserta lokasi pembayaran. Nah, sebenarnya mengapa menjadi warna putih ini, kita ingin bahwa tadi bahwa masyarakat bisa melakukan proses pencetakan SPPT itu di manapun dan kapanpun. Karena kalau kita menggunakan spesifik warna ataupun kertas tertentu, jadi mereka harus akhirnya datang ke BPKPD atau tempat-tempat khusus yang memang kita sediakan. Tetapi bagaimana kita meyakinkan bahwa artinya tetap secara regulasi keakuratan data itu memang terjaga, maka proses di penandatanganan SPPT ini kita tetap lakukan secara digital. Kemarin kami dibantu juga oleh rekan-rekan di Dinas Kominfo Santi membantu proses itu. Jadi proses penandatanganan atas SPPT itu sudah dilakukan secara digital. Harapannya nanti agar tidak ada penyalahgunaan. Kita kan juga khawatir kalau memang nanti kita berikan kebebasan tetapi tetap kita harus atur secara regulasi sehingga nanti hal-hal yang tidak diinginkan itu kita sudah mitigasi sebenarnya. Itu, Mbak.
biasanya nih setelah mendapatkan SPPT, ada nih masyarakat yang keberatan dengan nilai atau jumlah dari SPPT itu. Gimana sih prosesnya? Apa boleh masyarakat sebijak daerah untuk melakukan keberatan atau tidak boleh sama sekali? Nah, seperti apa yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa itulah salah satu pentingnya mengapa SPPT itu harus dicetak atau diterima oleh wajib pajak. Mengapa? Karena dengan kita bisa menerima SPPT itu, maka secara aturan 3 bulan semenjak SPPT itu diterima, wajib pajak masih diberikan hak dalam hal apa? Untuk mengajukan keberatan ataupun pengurangan atas ketetapan yang sudah dilakukan. Nah, tadi karena bagaimana nih jika masyarakat ternyata merasa keberatan, maka boleh mengajukan permohonan kepada Bupati ataupun ke BPKPD Kabupaten Buleleng. Keberatannya dalam hal apa? Tentu mungkin ada perbedaan penetapan dari sisi NJOP, perhitungan, ataupun mungkin ada perbedaan dari sisi penafsiran atas implementasi regulasi yang kami jalankan. Nah, wajib pajak diberikan ini haknya, karena secara undang-undang juga mengatur soal itu. Maka proses itu akan kami tindak lanjuti, mungkin dalam tahap melakukan verifikasi lapangan, kemudian melakukan rapat keberatan, kemudian nanti apakah hasilnya diterima atau tidak, nanti akan ada mekanisme kami sesuai SOP kami di BPKPD untuk mengatur hal itu. Jadi harapannya masyarakat Kabupaten Buleleng tidak usah ragu untuk mengajukan itu keberatan ataupun pengurangan, dengan catatan kami harapkan yaitu pertama ya kalau bisa ya SPPT-nya dulu diterima, sehingga nanti apa kebijakannya seperti tadi LP2B itu kan bisa tersedia informasi itu di SPPT. Ya, setelah nih mendapatkan SPPT, cara membayar pajaknya gimana? Atau harus ke BPKPD kah? Atau menunggu di rumah untuk dijemput kah? Atau gimana? Cara bayarnya gimana? Proses pembayaran PPP-nya dapat dilakukan di mana saja atau gimana? Iya. Untuk proses pembayaran di dalam SPPT itu sebenarnya sudah disampaikan informasi tempat-tempat pembayaran yang bisa dituju oleh masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, baik secara non tunai ataupun secara semi konvensional, semi digital. Kami tidak menyebutkan non tunai karena kan kita ketahui bahwa Buleleng ini sudah 3 kali berturut-turut juara TP2DT. Nah, secara tunai yaitu kami sudah menyediakan kanal-kanal pembayaran berupa QRIS, e-banking, internet banking, ATM, VA dan lain sebagainya. Kemudian tentu untuk menjangkau masyarakat kita yang masih berada di pedesaan, kita juga lakukan upaya melalui apa? Melalui jemput bola, kegiatan gebiar desa, gebiar subak. Tetapi prosesnya ini kita juga sinergikan antara proses ada sosialisasi di kegiatan itu, kemudian ada pelayanan dari sisi administrasi, mungkin masyarakat yang akan melakukan perubahan dari sisi data subjek objek PBB-nya, kemudian ada proses pembayaran. Jadi masyarakat Kabupaten Buleleng tidak perlu khawatir nih, misalkan yang memang dari sisi tempat tinggal agak jauh dari pos-pos pelayanan Bank BPD Bali misalkan. Jadi tinggal menunggu jadwal petugas kami yang akan datang melakukan jemput bola. Nah, selain itu kami di BPKPD juga terus mengembangkan upaya perluasan kanal-kanal pembayaran ini. Rencananya di tahun ini juga kita akan bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa yang ada di masing-masing desa, sehingga masyarakat tadi kalau tadi hanya menunggu jadwal, nanti tidak perlu menunggu jadwal. Jadi kapan saja menyesuaikan dengan kondisi wajib pajak. Jadi pada saat masa panen silakan langsung melakukan pembayaran. Jadi tidak terlalu tergantung dengan proses yang kami inginkan, tapi perluasan kanal ini yang terus kami lakukan, sehingga untuk melaksanakan kewajiban ini memang pelayanan kami mudah dijangkau dan murah, itu intinya. Gratis gitu Dan ya, gratis. Tidak ada pemungutan biaya apapun untuk semeton Buleleng pajak daerah. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih ke Bu Santi ya. Sekarang kita pindah ke Bu Santi lagi. Gitu. Ada kolaborasi nih BPKPD dengan Bapenda Provinsi Bali. Wah, kolaborasi apa itu? Dan terlihat juga nih di TV besar nih Kak Dewi.
Apa sih itu kolaborasinya? Bisa dijelaskan? Baik, jadi Mbak Priska, yang dimaksud tadi itu kolaborasi itu, jadi kembali lagi kita bersinergi dengan pemerintah Provinsi Bali dalam hal pemungutan option PKB dan BBNKB. Jadi tahun 2025 ini kita diberikan pengenaan option PKB dan BBNKB sebesar 66% untuk kabupaten kota. Jadi sinergi kita adalah dari sisi pemungutan PKB dan BBNKB. Nah, tahun ini juga 2 bulan ini sudah berjalan kegiatan kami dengan Bapenda Provinsi, yang mana di sini itu ada UPTD-nya, UPTD Samsat. Jadi kita berkolaborasi di dalam kegiatan pemungutan PKB dan BBNKB, melakukan pemungutan itu melalui kegiatan rahasia gabungan. Terus kita juga ikut kegiatan Samsat keliling. Nah, dan dari sisi penagihan itu nanti ada sisi door to door ya Pak Kabit nih. Ada sisi door to door-nya dari sisi penagihan. Nah, kemarin yang sudah kita lakukan kegiatan itu untuk rahasia gabungan ini, kita juga bekerja sama dengan Polres Buleleng dan Jasa Raharja. Jadi kegiatan ini hanya sebatas memberikan informasi dan mengecek jatuh tempo STNK. Jadi rahasia gabungan ini kita lihat STNK, misalnya memberikan informasi jika ada memang sudah kadang kan ada nih yang belum membayar pajak ininya, pajak kendaraannya. Nah, itu kita berikan informasi, edukasi dia biar tidak ada denda. Nah, ini juga kayaknya ada kebijakan untuk pemutihan, cuman belum ada. Nantinya pasti ada kebijakan untuk pemutihan dendanya. Cuman belum ya. Nah, nanti ya podcast selanjutnya ya. Seperti itu. Jadi kemarin juga Samsat keliling juga seperti itu. Samsat keliling ini jadi kemarin ada di beberapa desa yang sudah kita ikut itu di bagian barat ada Pemutaran, Gerogga itu kita sudah ikut Samsat keliling. Nah, Samsat keliling ini kita menyediakan pembayarannya dia, kanal-kanal pembayarannya dia. Kemarin kalau nggak salah itu di desa Pemutaran, di kantor kepala desanya dengan UPTD Samsatnya, kita pun ikut bergabung di sana. Jadi itulah kolaborasi tahun 2025 ini pemerintah Provinsi Bali dan seluruh kabupaten kota di Bali untuk option PKB dan BBNKB. Berarti itu PKB itu pajak kendaraan bermotor ya untuk Semutan Buleleng. Itu kan untuk pajaknya aja dibayar. Tapi ada nggak untuk balik namanya gitu ya? Balik nama untuk KTP-nya di Singaraja nih, masih nih kendaraannya di Denpasar, itu ada proses balik nama juga ya? Sasaran kita rencananya memang seperti itu. Karena kan ini option ini kan diberikan ke kabupaten masing-masing. Oh, iya. Jadi mau tidak mau nih rencana kami gitu dengan UPTD Samsat ini mengarahkan agar kendaraannya itu sesuai dengan domisilinya. Misalnya KTP-nya Buleleng, sekarang kan banyak nih Kabupaten Buleleng, plat motornya Denpasar. Ya. Kita mau menyasar arah-arah ke sana. Cuman sih masih berproses seperti itu. Bu Santi, selain ada program pengurangan terhadap wajib pajak ini, apa ada program yang manis-manis? Saya dengar tuh Bu, apa tuh Bu? Manis-manis. Ya, kami di BPKPD selalu memberikan inovasi dalam hal mengedukasi masyarakat dalam pembayaran pajak, terutama PBB. Nah, dalam hal ini kita ada namanya Kamis Manis. Kamis Manis, jadi Kamis Manis itu ini melakukan pembayaran PBB setiap hari Kamis dengan menggunakan tentu saja kita akan dalam hal ini non tunai mendapatkan gula 1 kilo gula pasir. Wah, lumayan ya. Iya, tapi dengan catatan harus non tunai ya, Mbak Dewi. Nah, selain Kamis Manis juga kita ada Sweet Sunday. Sweet Sunday ini kita buka pelayanan di Car Free Day. Nah, setiap kita juga melakukan pembayaran PBB pada hari Minggu di Taman Kota. Jadi mendapatkan pembayarannya non tunai
mendapatkan gula 1 kilogram gula pasir. Jadi ayo masyarakat Buleleng, kita melakukan pembayaran pajak PBB setiap hari Kamis di UPTD 1, 2, 3. Kita lakukan juga itu pembayarannya di sana, dan di kantor kami juga di BPKPD Kabupaten Buleleng kita buka juga pos pelayanan loket pembayaran untuk mendapatkan gula 1 kilogram gula pasir. Mudah-mudahan nih masyarakat lebih Lumayan juga di Car Free Day juga bisa ya. Iya. Selain mendapatkan 1 kilogram gula pasir, senyuman yang manis nih pelayanannya ya. Dapat senyuman manis dari pelayanan. Ya, ini dari netizen nih, dari Semeton Buleleng Pajak Daerah ini ya. Saya bacakan dari Instagramnya BPKPD. Nah, ini kan ada pertanyaan nih dari masyarakat nih. Terus saya baca ya. Sore Pak, Ibu, saya ingin menanyakan mengenai pajak. Kami dari segi masyarakat sudah sadar dan taat akan pajak daerah. Kontribusinya kemana saja nih? Untuk apa saja pajak-pajak yang sudah dibayarkan oleh kita semua masyarakat Buleleng? Itu sih pertanyaannya. Dari Instagram. Bisa Pak Gusti? Baik, tentu kami dari BPKPD mengapresiasi sekali kepada masyarakat tadi yang sudah sangat sadar, taat untuk membayar pajak. Nah, terkait dengan kontribusi yang didapatkan, tentu sesuai dengan regulasi bahwasannya adalah pajak daerah itu adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang secara memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan langsung yang sepenuhnya digunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Nah, dari pengertian pajak itu tentunya dapat kami sampaikan bahwa kita masyarakat selaku wajib pajak tentu tidak akan mendapatkan eviden atau imbalan langsung atas proses pembayaran yang dilakukan. Namun dapat kami yakinkan bahwa atas rupiah yang Bapak Ibu wajib pajak Kabupaten Buleleng setorkan ke pemerintah daerah dimanfaatkan untuk semua proses pembangunan di Kabupaten Buleleng. Maka kami harapkan masyarakat Buleleng tentunya agar ikut berperan aktif untuk membantu proses pembangunan di Kabupaten Buleleng. Caranya dengan apa? Yaitu salah satunya adalah melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu dan tepat jumlah. Nah, itu partisipasi aktif masyarakat. Jadi tadi digunakan untuk apa pembiayaan itu ya, tentu tadi apakah nanti wujud berupa fisik, mungkin perbaikan di infrastruktur di jalan dan lain sebagainya, termasuk kegiatan-kegiatan yang memang mendukung kegiatan pengentasan kemiskinan dan lain sebagainya, itu nanti akan dijalankan oleh program-program kegiatan di masing-masing SKPD. Nah, sekarang saya ke Bu Santi, kembali yang manis-manis. Ibu, tadi kalau tidak salah kita akan membahas tentang LP2B ya, mengenai kebijakan yang akan diberikan. Nah, di satu sisi itu tentu saja kebijakan terkait LP2B ini akan berdampak terhadap pengurangan pendapatan asli daerah Kabupaten Buleleng ya. Jadi langkah apa sih yang bisa dilakukan oleh BPKPD untuk kembali memaksimalkan PAD yang ada di Buleleng ini? Ya, baik, terima kasih Mbak Dewi. Jadi benar sekali dengan adanya kebijakan diberikannya insentif pengurangan LP2B ini tentu saja akan berdampak terhadap pendapatan asli daerah kita. Jadi kami selalu mengupayakan mengoptimalkan kembali dari sektor pajak lainnya untuk membantu mendukung penambahan PAD kita. Salah satunya mungkin penggalian potensi sektor pajak hotel, restoran, air tanah, dan kami optimalkan kembali penilaian individu terhadap pajak PBB untuk hotel-hotel, villa-villa. Jadi kan dari sebelumnya misalnya tanah kosong, kita misalnya setelah itu dibangunkan hotel atau villa atau bangunan ruko, kita bisa nilai kembali nih bangunannya. Itu pun juga akan mendukung penambahan PAD sektor lainnya. Mungkin itu Bu Mbak Dewi. Jadi jangan khawatir ya mengenai kebijakan ini tentu tidak akan mengurangi banyak ya. Kembali lagi sih kita mengoptimalkan kembali sektor-sektor yang lain. Ya, seperti itu.
lagi nih pertanyaan nih dari netizen ya, Semeton Buleleng. Dari tadi kan Adi sudah menyatakan bahwa SPPT itu bisa didapatkan di kantor perbekal dan atau kelurahan terdekat UPTD Sedahan. Selamat siang, saya dari Munduk. Wih, jauh nih, Munduk nih, jauh. Munduk nih, dingin cuacanya nih. Nah, kalau dalam pembayaran saya lupa nih membawa SPPT. Saya lupa membawa SPPT ke kantor pos. Bolehkah saya memberikan nomor objek pajak saja? Mengingat nomor objek pajak, jika lupa lagi NOP-nya, saya sudah di kantor pos, terus lupa nih nomor objek pajaknya saya lupa bawa juga. Terus apakah BPKPD memiliki aplikasi NOP dalam di nomor sertifikat tanah? Apa perlu pulang lagi ngambil SPPT atau gimana? Iya. Ini mungkin juga menjawab bukan hanya semeton kita dari Munduk, tetapi juga semeton lainnya yang mengalami masalah yang sama. Nah, terkait dengan proses kembali ke proses pembayaran ini, bahwa kami tentu terus melakukan pengembangan tadi dengan bekerja sama dengan Bank BPD Bali selaku Bank RKUD, selaku mitra kerja kita juga di dalam pengelolaan perpajakan daerah, bahwa bagaimana bisa menghadirkan pelayanan yang tadi cepat dan murah tadi. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana nih jika sudah di loket, kemudian dari Munduk sampai di loket lupa membawa SPPT-nya ya. Sebenarnya kami juga sudah menyediakan layanan digital, bisa nanti di chat terkait NOP-nya di aplikasi Panjiden Bukit, ataupun menggunakan bukti pembayaran tahun sebelumnya. Atau cukup misalkan notnya saja diingat, cukup hanya menyebutkan nomor notnya saja. Jadi proses database kami di BPKPD dengan Bank BPD itu sudah terintegrasi, jadi jangan khawatir. Nah, kemudian lewat call center BPKPD juga bisa. Nanti mungkin bisa dicatat di 081 36 10046. Nanti masyarakat Kabupaten Buleleng yang ingin berkonsultasi bukan hanya terkait dengan pajak PBBP 2, karena tadi sudah disebutkan ada 10 jenis pajak, bisa melakukan konsultasi jika menemukan kendala terkait dengan proses pelaporan, proses penyetoran, atau proses pelayanan yang lainnya. Silakan memanfaatkan kanal-kanal konsultasi, kanal-kanal pelayanan kami, baik dengan cara konvensional, datang ke kantor Sedahan atau UPTD terdekat, atau kantor pelayanan kami juga ada di Mall Pelayanan Publik di lantai 3 Pasar Banyuasri, atau datang langsung ke kantor BPKPD Kabupaten Buleleng. Nah, itulah upaya kami bagaimana mendekatkan pelayanan kami sehingga lebih memudahkan masyarakat di dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Gitu Mbak Priska. Wah, sudah dimudahkan gitu ya Kak Dewi ya untuk Semeton Buleleng pajak daerah. Nah, ini sudah mulai habis nih pertanyaan dari Semeton, sudah semua dijawab dengan cepat, lagas, dan sudah dimengerti ya, sudah dimengerti untuk sebijak daerah. Udah nggak kerasa nih waktu kita sampai di sini bersama Bikom. Dari kesimpulan yang kita ambil pada hari ini dari bidang penagihan dan pendataan pelayanan BPKPD Kabupaten Buleleng, yang pertama yaitu mendistribusikan SPPT itu didistribusikan lewat kantor perbekal atau kelurahan terdekat, UPTD Sedahan 1, 2, dan 3 se-Kabupaten Buleleng, di aplikasi Panjiden Bukit, dan di website resmi kami di bpkpd.bulelengkap.go.id. Turun ke bawah ada Smart Gov, itu klik bisa, dan masukkan username wajib pajak dan password wajib pajak @46. Dan yang kedua yaitu adalah diberikannya kebijakan dari pemerintah untuk LP2B. Dan yang ketiga itu ada kerjasama atau kolaborasi Bapenda Provinsi Bali bersama BPKPD Kabupaten Buleleng terkait pajak kendaraan bermotor. Yang keempat itu bagi wajib pajak yang belum mendaftarkan diri untuk ke kantor BPKPD, ayo segera daftar untuk Buleleng yang tercinta ini. Yang kelima itu ayo bayar pajak untuk sebijak, Semeton Buleleng pajak daerah, tepat waktu dan tepat jumlah gitu ya Kak Dewi ya. Iya, dan yang terakhir jangan lupa manfaatkan program yang manis-manis tadi ya. Iya betul, yang manis-manis. Mungkin sebelum ditutup, ya sebelum ditutup, Dewi, ada sepatah dari BPKPD Kabupaten Buleleng
mengajak seluruh masyarakat Buleleng, Ngiring Eling melaksanakan kewajiban kita dengan membayar pajak. Mari bersama-sama miliki Buleleng ini dengan cara membayar pajak secara tepat waktu. Mungkin itu penutup. Ya, Bu Santi, gimana penutupnya? Ya mungkin sama. Jadi masyarakat Buleleng silakan melakukan pembayaran pajak PBB untuk Buleleng tercinta. Terima kasih. Ya, untuk semutan Buleleng, terima kasih sudah menyaksikan podcast kami di Bicom featuring Sweet Ngopai. Jadi pada kali ini terima kasih untuk Bapak Kepala Bidang Penagihan dan Evaluasi Pajak Daerah, Ibu Kepala Bidang Pelayanan dan Pendataan BPKBD Kabupaten Buleleng daerah jadinya, dan Bicom Bincang Komunikasi Pemkab Buleleng. Terima kasih Kak Dewi. Kita ada slogan nih BPKBD. Ikut ya. Saya bilang BPKBD, kita semua tangannya gini, melayani dengan hati dan hati-hati tanpa suap pungli dan gratifikasi. Oke, sekali lagi BPKBD melayani dengan hati dan hati-hati tanpa suap pungli dan gratifikasi. Sampai jumpa, terima kasih. Mohon maaf ada salah-salah kata. Jika ada yang ingin melakukan informasi tentang perpajakan daerah dan tentang pengelolaan keuangan daerah, bisa melakukan di call center resmi kami di 081 36 10 046. Terima kasih. Sampai jumpa.